فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke halaman 67. Qala Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah ay ya'taqidal mar'ul mahabbata li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari pendapat ahlu sunnah wal jamaah adalah seseorang itu meyakini kecintaan dan memang wajib mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bagian dari akidah, karena di antara benarnya keimanan adalah mencintai seseorang karena Allah. Tatkala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para wali Allah dan orang-orang yang telah membuktikan kecintaan mereka, pengorbanan dan pertolongan mereka untuk agama Allah, maka mereka sangat layak untuk dicintai. Ditambah lagi dengan dalil-dalil yang mewajibkan untuk itu. Wa an yansyura mahasinahum wa fadailahum, berkeyakinan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat dan keutamaan mereka. Wa yumsika 'anil qawli fima jara bainahum, dan menahan diri dari memperbincangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Perselisihan yaitu apa yang boleh jadi kalau dibahas terlalu mendalam, akhirnya kita jadi membenci salah satu pihak. Padahal para sahabat mereka berijtihad di dalam perkara tersebut. Tidak ada yang dihukumi berdosa oleh Allah Ta'ala di dalam perkara yang mereka berijtihad di situ. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru mendapatkan 1 pahala, karena ijtihadnya dan kekeliruannya diampuni. Telah dinukilkan oleh sejumlah a'immah dosa-dosa kekeliruan yang terjadi pada waktu perang Siffin ataupun juga perang Jamal dan yang seperti itu, dosanya dipikul oleh Khawarij, karena mereka lah yang menyebabkan itu semua terjadi. Kita baca catatan kaki yang ke-59 itu, fihi isyaratun ila adamil khawdi fima syajara baina sahabati radhiyallahu anhum. Di dalamnya ada isyarat bahwasanya termasuk dari akidah kita adalah kita tidak memperbincangkan persengketaan yang terjadi di antara para sahabat. Qala ahlu sunnah wal jamaah yaqtibasan min qaulillahi ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah berkata dengan mengambil cahaya dari firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat, mereka itu adalah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka usahakan, dan kalian juga mendapatkan pahala, entah pahala atau balasan. Mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka usahakan, dan kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian usahakan. Masing-masing berusaha sendiri-sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang perkara yang dahulu kala mereka perbuat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansor, mereka berkata, yaitu berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, dan juga untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan.
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada kebencian atau dendam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang penuh belas kasihan lagi maha penyayang. Ra'uf ini dari ra'fah. Ra'fah adalah muntahar rahmah dari sisi definisinya, yaitu rahmat yang paling tinggi. Dan Allah memiliki nama Ra'uf dan memiliki nama Rahim. Wa qala al-alamatu Abdul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, kita habiskan catatan kaki yang number itu tadi. Wa ajma'u 'ala al-kaffi an dzikri sahabati alaihi wassalam illa bi khair. Dan mereka bersepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menahan diri dari menyebutkan para sahabat radhiyallahu anhum, bagusnya ya, bukan alaihi salam, walaupun boleh saja mendoakan keselamatan, tapi dari sisi adabnya untuk sahabat adalah seperti yang Allah pilihkan, radhiyallahu anhum, kecuali bi khairi ma yudkaruna bih, dengan yang terbaik dari apa yang disebutkan untuk mereka. Wa ala annahum ahaqqu ayyun syara mahasinuhum, dan bersepakat bahwasanya para sahabat paling berhak untuk kebaikan-kebaikan mereka itu disebarluaskan. Wa yutama sali'at alihim afdalul makharij, dan dicari untuk perbuatan-perbuatan mereka jalan keluar yang paling utama, kemungkinan-kemungkinan yang paling baik. Boleh jadi mengatakan ini karena sedang dalam situasi begini. Untuk para sahabat, mereka lebih berhak mendapatkan baik sangka. Wa anna dhunna bihim ahsanadh-dhon, dan kita menyangka mereka dengan persangkaan yang paling bagus. Selesai dari risalatun ila ahli sabar. Baik, kita lihat ke atas ucapan si penulis. Wa qad asnallahu azza wa jalla bi ghairi mawdi'in min kitabih. Ini hurufnya kecil ya, Masya Allah. Paling harusnya diperbesar. Dan Allah azza wa jalla telah menyanjung di selain, yaitu bukan hanya di satu tempat di dalam kitabnya, sana'an aujabat tasyrifa ilaihim, dengan sanjungan yang mewajibkan untuk kita memuliakan mereka, bimahabbatihim, dengan mencintai mereka, wa du'a ilahum, dan mendoakan kebaikan kepada mereka, untuk mereka. Faqar Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersamanya mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan mereka sangat menyayangi di antara mereka. Mereka menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Engkau wahai Rasulullah, ini taro berarti anta, kembali ke Rasulullah. Rasulullah yang menyaksikan keadaan para sahabat. Engkau menyaksikan mereka itu rajin rukuk dan sujud. Dan Allah menyebutkan niat mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam keadaan mereka memang mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Tidak seperti ucapan Rafidah, memang sahabat rajin ibadah, tapi kita tidak tahu niat mereka. Jangan-jangan niatnya mencari pujian Nabi. Bukan seperti itu kalian. Para sahabat, Allah tahu isi hati mereka, dan Allah tahu keikhlasan mereka. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak tanda mereka itu di wajah-wajah mereka sebagai hasil dari jejak sujud. Al-khilaf di kalangan mufassirin, apakah ini asal yang sifatnya hissi, memang nampak karena rajin bersujud ya, ada nampak sesuatu di keningnya itu, atau ini maknawi, yaitu nampak ketawaduan mereka, bersegeranya mereka menerima kebenaran dan sebagainya. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu tadi adalah gambaran mereka di dalam Taurat. Masal artinya wasaf, sifat mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ah. Sedangkan sifat mereka di dalam Injil adalah bagaikan tanaman
yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah, kemudian dia mengokohkannya. Fastaghlab, kemudian tanaman itu menjadi semakin keras. Fastawa ala suqih, kemudian dia berdiri tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra, tanaman tadi membuat para penanamnya itu merasa kagum. Tapi karena ini adalah para sahabat, penanamnya siapa? Allah Ta'ala. Allah mengagumi para sahabat. Liyaghdha bihimul kuffar, agar Allah membuat orang-orang kafir itu merasa jengkel kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan mereka. Para sahabat disebutkan secara khusus. Janji untuk para sahabat, maghfiratan wa ajran 'azima, pengampunan dan pahala yang agung. Adapun untuk keumuman mukminin di dalam ayat-ayat yang lain. Wa qala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Faid, yaitu harta rampasan perang dalam keadaan musuh lari tanpa ada peperangan. Tadi muslimin memang sudah siap menyerang mereka. Faid ini untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mana mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, atau diyar artinya adalah rumah-rumah mereka, wa amwalihim dan harta benda mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Lagi-lagi Allah menyebutkan niat mereka ikhlas, mencari karunia dan keridhaan dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Jadi para muhajirin menggabungkan antara apa? Antara hijrah dan juga nusrah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang jujur yang sebenarnya. Makanya khabarnya dibuat dengan pola ma'rifah di sini. Kemudian yang kedua, siapa yang mendapatkan faid? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Alladzina ini fi mahali apa? Fi mahali jarri, ma'tuf kepada al-fuqara. Harta faid tadi juga menjadi hak orang-orang yang telah menempati negeri itu. Negeri apa? Madinah. Dan telah beriman sebelum mereka. Bukan maksudnya sebelum muhajirin, justru orang Ansar beriman lebih dahulu. Tapi maksudnya sebelum ketibaan orang-orang muhajirin ke Madinah, orang-orang Ansar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka orang-orang Ansar tidak mendapatkan di dalam dada-dada mereka keperluan kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang Ansar muhajirin. Orang muhajirin diberi banyak keutamaan, orang Ansar tidak dengki dengan itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka tadi daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri memiliki kemiskinan atau kekurangan atau keperluan duniawi. Berarti apa? Orang Ansar mereka memiliki sesuai dengan namanya, yaitu nusrah. Sementara muhajirin memang lebih utama karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di sini Allah membuka pintu dengan apa? Kalimat yang umum, dengan isim syarat yufidul umum. Barang siapa dilindungi dari kebakilan jiwanya, maka mereka itulah. Jelas ini semula apa? Semula dhamirnya huwa mufrad, tapi karena ini maknanya jamak, namanya isim jenis mencakup banyak, maka jawab syaratnya dengan pola jamak. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Baik, saking besarnya keberuntungan mereka, seakan-akan yang lain tidak mendapatkan keberuntungan. Makanya didatangkan dengan pola
pola apa ini? Ma'rifah, khobarnya itu. Al-muflid sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, al-faiz bil matlub wa naji minal marhub. Orang yang berjaya, berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia takutkan. Ini muflid. Intinya apa? Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat di sisi Allah Ta'ala, yang mewajibkan orang beriman untuk mencintai mereka. Qala Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah anna afdala hadhil ummah ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar. Dan termasuk dari pendapat ahli sunnah adalah bahwasanya orang yang paling utama di umat ini setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Pertanyaan untuk anak-anak, Abu Bakar siapa namanya? Anak-anak, siapa yang menjawab? Abu Bakar siapa namanya? Siapa namanya Abu Bakar? Siapa namanya Abu Bakar? Anak-anak wajib tahu. Jangan hanya tahu apa itu istilahnya artis-artis itu, tak penting mereka. Siapa yang tunjuk jari? Anak-anak menyerah semua, menyerah ke abang-abang sudah. Ya sudah, dibantu abang-abang aja. Abu Bakar siapa yang membantu? Ya? Yang sedikit lagi. Siapa? Abdullah bin Utsman. Ayo, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr At-Taimi Al-Qurashi. Ayo, Abdullah bin Utsman. Baik. Ya, ini anak-anak buta, kita nggak lupa aja ya. Nah, Umar. Siapa kunyahnya Umar? Anak-anak tunjuk jari. Umar bin Khattab. Siapa kunyahnya? Ini sudah lewat kan dalam arba'in insyaallah ya. An Amiril Mukminin Abi Fulan. Anak-anak, ayo bukan, jangan lupa banyak-banyak, kecil-kecil lupa. Ya, Abu, yang kuat. Abu Hafs betul, ayo, Abu Hafs sama betul. Wa afdalan nasi ba'dahuma Utsman wa Ali. Dan manusia yang paling utama setelah mereka berdua adalah Utsman. Ini kira-kira susah mungkin ya. Ini untuk abang-abang aja. Utsman bin Affan, Abu siapa? Utsman bin Affan. Kuliahnya ada 3, ambil 1, insya Allah sudah cukup. Ya. Ayo Abu Abdillah, baik. Ali bin Abi Thalib. Oh, ini anak-anak kira-kira tahu enggak ya? Enggak apa, abang-abang aja. Ali bin Abi Thalib Abu siapa? Siapa? Abu Turab boleh. Kalau kuliahnya siapa? Abdul Hasan. Baik, Abdul Hasan. Kita baca catatan kakinya, paling tidak beberapa dalil kita lihat. Adillatu fadaili sahabati katsiratun jiddan. Dalil tentang keutamaan para sahabat itu banyak sekali. Ghairu ma taqaddam, selain yang telah berlalu penyebutannya di dalam matanya itu. Minha qaulullah ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh benar-benar, lamnya sebagai apa? Waqi'atun dijawab bi qasamil mahdhuf. Qadnya adalah maf'ul tahqiq, yaitu demi Allah, benar-benar Allah telah ridha kepada kaum mukminin id yubayi'unaka tahta syajarah, tatkala mereka membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pohon itu. Berarti apa? Allah menamakan para sahabat dengan apa? Al-mu'minun, kaum mukminin yang sebenarnya. Baik, sampai apa mendapatkan isim fa'il di situ. Di bawah pohon, hanya jelas ya, bukan istidrakiyah. Pohon itu. Sebagian riwayat menyebutkan apa? Pohon samurah. Wallahu a'lam. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, yang mereka merasa resah dan goncang karena seakan-akan hasil dari perjanjian Hudaibiyah itu mereka kalah.
Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah menurunkan ketenteraman kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan pahala kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, pahala dunia selain pahala akhirat. Pahala dunia berupa apa? Kemenangan yang dekat. Ini pertanyaan untuk anak-anak lebih dulu. Ini para sahabat membaiat Nabi pada peristiwa apa? Apa ini tadi? Sebenarnya anak semuanya duduk sedikit ya. Baiatnya ini pada peristiwa apa? Untuk anak-anak lebih dahulu. Baiat peristiwa apa ini? Terkait dengan ya? Terkait dengan perjanjian apa? Itu mungkin lebih mudah. Perjanjian apa? Iya, Hudaybiyah itu. Nah, kemudian berarti kemenangan yang dekat itu apa? Kemenangan yang dekat ini mungkin bukan anak-anak. Siapa yang membantu? Kemenangan yang dekat berupa apa? Fathu Mekah betul. Tapi sebenarnya ada yang lebih dekat lagi. Ada yang lebih dekat lagi. Alam khilaf. Fathu Mekah betul. Maka dikatakan sebagai wafat, sebagai al-fath. Yang lain menafsirkan apa? Yaitu Fathul Khaybar, ditaklukkannya Khaybar. Dan dua-duanya betul, nggak masalah. Dua-duanya dekat. Al-khilaf. Tapi jelas yang paling terkenal adalah Fathul Mekah memang. Baik, untuk yang hadis Abi Musa boleh dibaca sendiri. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang paling bawah itu ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasi qarni. Ini adalah keumuman tentang apa? Keutamaan sahabat. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Qarn artinya jil, generasi. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, waliyayani, yaitu dekat atau datang setelah. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Berarti ada tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Summa yaji'u qaumun fasabaqa syahadatu adhim yamina. Kemudian akan datang sekelompok orang yang mana persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu syahadata, sumpahnya mendahului persaksiannya, yaitu mulai berkurang sikap kehati-hatian setelah zaman itu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalil-dalil yang lain banyak disebutkan di sini. Kita masuk ke halaman 71. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa haddatsani Wahab an Ibnu Warqah, qala haddatsana Ibnu Abi Syaibah, qala haddatsana Syadzan an Abdul Aziz bin Abi Salamah an Ubaydillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna nufadilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu mutawafirun. Kami dahulu membuat mufadalah, yaitu apa? Daftar peringkat. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih banyak. Jadi ini isyarat kepada apa? Kepada ijma' atau bahkan yang lebih tinggi dari ijma', yaitu takrirnya Nabi. Nabi menyetujui itu, sunnah takririyah. Fanaqul, maka kami mengatakan Rasulullah fa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Pertama, peringkat tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Summa naskut, kemudian kami diam. Ya, ini riwayat Ibnu Umar. Nah, riwayat seperti ini banyak. Dalil-dalil yang lain menunjukkan yang keempat adalah Ali. Baik. Pembahasannya ada disebutkan dalam catatan kaki tentang riwayat-riwayat itu. Bahkan itu pengakuan dari apa? Ali bin Abi Thalib sendiri. Iya, di halaman berikutnya akan menukilkan juga pengakuan dari Ali bin Abi Thalib sendiri juga. Baik. Qala Ibnu Abi Zamani rahimahullah, wa min qawli ahli sunnah anna sultana dhilullahi fil ard. Dan termasuk dari pendapat ahlu sunnah adalah bahwasanya penguasa adalah naungan Allah di bumi. Hadisnya hasan. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hasim dalam sunnah dan dalam kitab-kitab yang lain juga. Yaitu selama penguasa masih ada, masih berwibawa, maka diharapkan masih ada
ke apa istilahnya itu, ketertiban, keamanan dan sebagainya. Walaupun kezaliman tetap ada, tidak ada yang maksum. Tetapi kalau penguasa sampai lemah dan bahkan mungkin tidak ada, maka akan terjadi kekacauan yang sangat mengerikan. Bahkan orang-orang kafir akan bermudah-mudah masuk dengan mengatasnamakan apa? Oh, kami dari apa istilahnya itu, persatuan bangsa-bangsa, kami penjaga perdamaian. Padahal akan mulai mendoktrin, akan mulai membuat kekacauan dan sebagainya, membuat kita dikuasai orang kafir. Mereka siap membantu, tapi dengan syarat ini dan itu yang tidak akan menguntungkan kaum muslimin sendiri. Wa annahu man lam yara ala nafsihi sultanan barang kana aw fajira fa huwa ala khilafis sunnah. Dan bahwasanya barang siapa tidak berkeyakinan dirinya ini wajib memiliki penguasa, baik penguasa itu orang yang berbakti ataupun orang yang jahat, berarti orang ini menyelisihi sunnah. Saya merdeka, tidak ada yang berhak menjadi pemimpin bagi saya. Nah ini tentunya adalah apa? Orang ini seorang mubtadi. Kalau meyakini yang seperti itu, dan kalau jahil. Tapi hal orang jahil sendiri berkeyakinan kan? Ada waliul amr itu ada, umara itu ada. Wa qala Allahu azza wa jalla wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya dicetakan ini gitu tanpa wau, enggak masalah. Ya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Baik. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini ketaatan mutlak, didatangkan dengan apa? Dengan fi'il. Tapi untuk ulil amri minkum tidak didatangkan itu, cukup dengan wawu ataf, menunjukkan ketaatan mereka, ketaatan yang sifatnya tabaan, bukan istiqlalan, bukan ketaatan yang mutlak dan menyendiri, tapi hanya di dalam perkara yang ma'ruf. Lalu gimana kita tahu perkara itu ma'ruf atau munkar? Lihat dalilnya, bukan asal taklid. Wa fassara ahlul ilmi hadhil ayat bi tafasir ta'ulu ila ma'nan wahid. Dan para ulama menafsirkan ayat ini dengan tafsir-tafsir yang kembali kepada satu makna, pada makna yang sama. Idza ta'aqqabaha muta'aqqib, apabila dikritik oleh orang yang mengkritik. Ada beberapa tafsir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir lebih condong kepada umara. Adapun Ibnu Katsir, beliau lebih condong menggabungkan dengan dua dalil. Untuk umara disebutkan sejumlah dalil, untuk ulama juga disebutkan sejumlah dalil. Kalau Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in lebih condong kepada apa? Ulama. Karena umara tidak boleh bertindak semaunya. Mereka harus ikut dalil. Berarti apa? Mereka wajib untuk bermusyawarah dengan ulama. Setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan tetap ulama sendiri perlu ikut dalil dan seterusnya. Tapi intinya sama, yaitu apa? Semuanya kembali kepada ulama dan umara dengan dalil-dalil yang ada. Dan Ibnu Katsir mendapatkan hadis Ali, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Karena Al-Hasan yaqul humul ulama, Al-Hasan mengatakan mereka adalah ulama. Wa kana Ibnu Abbas yaqul hum umara'us saraya. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah para amir, para komandan pasukan perang. Saraya, sariyah, jamak dari sariyah tadi itu, dan dia adalah potongan pasukan. Qita'atun minal jaish. Dikatakan sariyah boleh jadi karena keberangkatannya adalah bersifat sir, yaitu rahasia. Apa karena apa? Dari as-sara, yaitu perjalanan di malam hari. Idza ba'asa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa sariyah amara alaihim rajulan. Dahulu kala Rasulullah SAW apabila beliau mengirimkan sekelompok pasukan, beliau menjadikan seorang lelaki sebagai amir bagi mereka. Wa amarahum alla yukhalifu, dan beliau memerintahkan mereka untuk tidak menyelisihi si amir ini. Wa ayyasma'u lahu wa yuti'u, mendengar ucapannya dan menaatinya. Baik. Karena sebutkan di dalam catatan kaki di situ hadis Ali yang menunjukkan wajib taat, tetapi kalau di dalam perkara yang maksiat dilarang untuk menaatinya, karena ketaatan hanya dalam perkara yang makruh. Wa kana Zaid bin Aslam Al-Adawi, karena apa? Maula Umar bin Khattab,
yaqul humul wula. Mereka adalah para penguasa, wula, pemegang wilayah. Ala tara annahu bada'a bihim. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah memulai dengan mereka? Faqala, Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yakni al-fai'a was-shadaqah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya, yaitu dalam masalah fai' dan sedekah-sedekah. Allati istamanahum ala jam'iha wa qasmiha, yang mana Allah mempercayai mereka, memberikan amanah kepada mereka untuk mengumpulkan sedekah-sedekah tadi. Demikian pula harta rampasan perang, bukan masing-masing memegang lagi, tapi dikumpulkan kepada penguasa mendapatkan amanah, dan Allah akan menanyai mereka. Dan juga Allah memberikan amanah kepada mereka di dalam pembagian secara adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, ini mengisyaratkan kata Zaid bin Ashraf ini para umara. Apabila kalian menghukumi di antara umat manusia, Allah memerintahkan kalian untuk menghukumi dengan keadilan, menghukumi secara adil. Adil bagaimana? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, tidak selalu berupa tasmiyah, penyamarataan, masing-masing 1000 sama saja, besar, kecil, tua, muda, sakit, sehat, tidak demikian. Tapi sesuai dengan kepakaran, sesuai keperluan dan sebagainya. Pemerintah berhak berijtihad dalam masalah itu. Lalu Allah yang akan menanyai bagaimana mereka menjalankan amanah tadi. Qal fa'amara wulata summa aqbala alaina nahnu. Allah memberikan perintah kepada para wali tadi, para penguasa, pemegang wilayah. Kemudian Allah menghadap ke arah kita, yaitu apa? Mengarahkan pembicaraan kepada kita. Faqal ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Idza lam yakun fikum mal, apabila kalian tidak memiliki harta. Qala summa kharaj faqal. Oh, ini apa maksudnya keluar dari masalah apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ini setelah apa? Fa in tanaza'tum bi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kemudian faknya fa ta'kibiyah. Setelah adanya perintah ketaatan tadi, fa ta'kibiyah. Kemudian apabila kalian mengalami suatu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada ra'yu penguasa, tapi kembalikan kepada dalil. Dan ini syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian memang beriman pada Allah dan hari akhir. Al-khilaf di kalangan para nahwiyun. Apakah jawab syaratnya itu yang di depan, ataukah jawab syaratnya yang di belakang? Kalau di depan berarti apa takdirnya? Lakukanlah ini jika memang kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau tidak salah ini yang dirajihkan oleh Sibawai, bahwasanya boleh jawab syarat itu di depan. Yang lain merajihkan tetap yang namanya jawab syarat itu di belakang. Tapi kalau tidak nampak, bagaimana? Ditafsirkan dengan lafaz yang sebelumnya. Intinya sama, bahwasanya tatkala terjadi perselisihan, wajib kembali kepada dalil itu apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika tidak demikian, maka keimanan mengalami kerusakan. Dzalika khair. Ini dari apa? Akhyar. Itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan paling bagus kesudahannya. Akibat ta'wil yaitu akibat. Dari apa? Awwala yu'awwilu ta'wilan, yaitu apa? Kesudahan atau menuju kepada kesudahan. Oh iya. Kemudian yang berikutnya qala Muhammad, si penulisnya sendiri, fasam'u wa ta'atu li wulatil amri amrun wajib. Maka mendengar dan taat kepada pemegang urusan wulah, yaitu apa? Al-mutawalli, yang memegang, yang mengurusi al-amr, yaitu imarah, kekuasaan, adalah perkara yang wajib. Wa mahma qassaru fi dzatihim, sekalipun mereka itu bersikap kurang di dalam zat mereka,
falam yablughul wajiba alaihim, mereka tidak sampai kepada perkara yang wajib atas mereka, yaitu mereka bersikap kurang sehingga belum menunaikan kewajiban mereka, menunaikan amanah sebagai penguasa, maka tetap kita wajib mendengar dan taat. Tapi kalau mungkar, maka memang tidak boleh ditaati, tapi juga jangan diberontak, tetap kita membaiat mereka. Ghayra annahum yud'auna ilal haqq, hanya saja mereka diajak menuju kepada kebenaran, bukan ditaklidi di dalam kesalahannya, tapi diajak menuju kepada kebenaran, dan kebenaran dilihat dari dalil, bukan dengan hawa nafsu atau persangkaan. Wa yu'maruna bih, mereka diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Wa yadulluna alaih. Oh, ini mungkin harakatnya tak sesuai ya. Karena dua yang sebelumnya fi'ilnya semuanya mughayyarus sighah. Wa yudalluna alaih, mereka ditunjukkan kepada kebenaran itu. Fa alaihim ma hummilu wa ala ra'ayahum ma hummilu. Mereka wajib menjalankan apa yang dibebankan kepada mereka, amanah yang nanti Allah akan menanyai mereka, untuk memakmurkan rakyatnya, menolong, melindungi, mendidik rakyat dan seterusnya. Dan kewajiban rakyat mereka adalah apa yang dipikulkan kepada mereka, dibebankan pada mereka, minasami wa ta'ati lahum, yang berupa yaitu apa? Mendengar dan taat kepada penguasa. Ibnu Abi Syaibah qala wa hadatsana Waqi' anil A'mash an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di asarah, sesungguhnya sepeninggalku nanti akan terjadi kezaliman. Asarah adalah hak seseorang malah diberikan pada yang lain, si pemilik haknya malah tidak diberi. Ini kezaliman. Dan itu terutama di masa siapa? Yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang seterusnya kezaliman akan semakin banyak tentunya. Layak di zaman illa wala ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk darinya, sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Itu secara umum. Tetapi Allah Ta'ala memberikan tanfis kepada umat ini, memberikan apa? Kelonggaran dengan apa? Adanya siapa itu? Umar ibn Abdul Aziz. Dan kemudian di masa-masa yang Bani Abbasiyah ada Harun ar-Rasyid dan yang semacam itu. Tapi secara umum memang apa? Derajat semakin menurun, derajat kebaikan di umat ini. Itu secara umumnya, sampai nanti Allah Ta'ala menghendaki lain. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu yang mana para sahabat merasa ini bukan perkara ma'ruf, bukan perkara yang biasa kami kenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna fama ta'muru man adraka minna dzalik. Kami bertanya, kata Ibnu Mas'ud, maka apa yang Anda perintahkan kepada orang dari kalangan kami yang mendapati masa itu? Qala tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Kalian menunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian memohon kepada Allah yang menjadi hak kalian. Baik, jangan karena penguasa zalim pada kita lalu kita balas menzalimi mereka. Berarti apa? Tidak ada bedanya, sama-sama zalim. Tapi biar mereka yang memikul kezaliman, kita tunaikan kewajiban kita kepada mereka itu, dan kita mohon kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Minta kepada penguasa mana dapat, kecuali apa? Sedikit sekali. Tapi mintanya pada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Nah, dengan itu tidak terjadi pergolakan di masyarakat. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Adam an Hammad bin Zaid an Al-Ja'd bin Utsman Al-Ja'd Abi Utsman annahu sami'a Abu Raja Al-Utaridi yuhadditsu annahu sami'a Ibnu Abbas, mendengar Ibnu Abbas. Pertanyaan untuk anak-anak, apa istilahnya ya? Gelaran Ibnu Abbas, keutamaan beliau apa ya di Ibnu Abbas tuh? Anak-anak siapa yang tunjuk jari? Apa keutamaan Ibnu Abbas, atau digelari apa? Mungkin anak-anak ada yang membantunya?
Ya yang melihat ke belakang atau siapa yang membantu? Ada yang tahu paling enggak 1 atau 2 kan ya, sebelum diserahkan ke abang-abang. Ibnu Abbas, keutamaannya apa Ibnu Abbas? Ayo harus ada yang tahu ya. Apa? Ahli Quran, betul? Iya. Turjumanul Quran sebagai apa? Penafsir Al-Quran. Boleh, bagus. Abang-abang ada yang membantu. Apalagi keutamaan Ibnu Abbas atau julukannya mungkin? Gelar atau julukan? Sebab apa itu julukan beliau apa Ibnu Abbas? Apa? Ahli tafsir tadi. Atau kalimat yang lebih umum apa itu? Habrul ummah, ya, tintanya umat, yaitu ulamanya umat ini. Bahar, lautan ilmu. Boleh juga yang ma'ruf apa itu? Ibnu Ammi Rasulullah. Ibnu Ammi berarti apa ya? Sepupunya Rasulullah. Yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu. Barang siapa melihat dari amirnya, dari pemimpinnya itu sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Man ini umum, laki perempuan, tua muda, besar kecil, rakyat jelata, ataukah orang yang dari kalangan ningrat dan raja dulu mungkin, yang dulu bekas raja, tapi sekarang penguasa yang baru dilihat ini ada kemungkaran. Ini masuk di sini semua. Perintahnya apa? Bersabar. Tapi bersabar bukan diam saja, nasihat-nasihat, tapi tidak memberontak. Fa innahu laisa min ahadin yufariqul jamaah shibran. Karena tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari al-jamaah. Al-jamaah di sini berarti apa? Persatuan kaum muslimin untuk membaiat satu penguasa. Shibran walaupun hanya sejengkal, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah kinayah dari betapa pentingnya masalah tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, walaupun hanya jaraknya dekat saja. Pemberontakan dengan bentuk apapun itu terlarang, walaupun hanya dengan ucapan-ucapan. Fayamut, kemudian dia mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, tidak menganggap penguasanya ini berhak untuk dibaiat, illa mitatan jahiliyah, kecuali dia mati dengan kematian jahiliyah. Bukan berarti kafir seperti ucapan orang LDII dan sebagainya itu, tapi memiliki karakter orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak memandang adanya kepala negara di masa mereka itu. Yang ada sekedar apa? Kepala suku atau kepala-kepala kabilah, tapi kepala negara tidak ada di masa jahiliyah. Jahiliyah Arab. Adapun jahiliyah yang lain-lain, ma'ruf, orang Persia dan Romawi, jelas mereka ada penguasa-penguasa. Ini asalnya di Bukhari Muslim. Wa hadatsani Wahab an ibni Waddah Anis Sumatihi an ibni Mahdi qala hadatsana Abani bin Yazid an Yahya bin Abi Katsir an Zaid bin Aslam annahu hadatsahu anna Aba Salam Maktul al-Asdi al-Habsyi anna al-Harits al-Ash'ari hadatsa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ana amurukum bil khams amaranillahu bihin. Setelah menyebutkan cerita apa? Nabi Yahya bin Zakaria itu ya. Dan saya memerintahkan kalian dengan 5 perkara yang mana Allah memerintahkan saya untuk melakukannya. Al-jamaah, yaitu al-jamaah. Ini ada jalan kaki, nanti kita baca sedikit insyaallah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wal hijrati wal jihadi fi sabilillah, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Faman faraqal jamaah tidak shibr, kemudian barang siapa memisahkan diri dari al-jamaah walaupun seukuran sejengkal, faqad khala al-islam min ra'si, berarti dia telah melepaskan Islam dari kepalanya. Illa ayyarji, illa bimana hatta, sampai dia mau kembali.
Wa man da'a da'wa jahiliyah, barang siapa mendakwakan dengan dakwaan jahiliyah, fanatisme, kejahiliyahan, fa innahu min jusa jahannam, berarti dia termasuk dari hasil pembakaran neraka jahanam, terancam apa? Dibakar di dalam neraka jahanam. Faqala rajul wa in shoma wa shalla, walaupun dia berpuasa dan sholat, wa in shoma wa shalla, walaupun dia puasa dan sholat, tapi apa? Ini tadi dosa besar, makanya terancam masuk neraka. Puasa dan sholatnya insya Allah bermanfaat nantinya. Tada'au bida'wallahi alladhi sammakum, hendaknya kalian saling memanggil dengan seruan yang mana Allah menamakan kalian dengan seruan tadi. Al-muslimin, al-mu'minin, ibadallah. Wahai kaum muslimin, wahai kaum mu'minin, wahai para hamba Allah, dipanggil dengan nama-nama syar'i. Dalam catatan kaki, asal hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim dan sanadnya sahih. Sumu ahlul jamaah, mereka dikatakan ahlul jamaah li'annahum mutamassikuna bi jama'ati sahabat, dengan jamaahnya sahabat radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah tafsir dari At-Tirmidzi. Mana tak tahu apakah Anda sudah nukilkan? Oh ya, ada di akhir-akhir itu. Baik, kita lanjutkan, kita baca catatan kakinya. Wa in kanu fi ba'dil azminah fi ghayatin minal ghurbah, walaupun mereka ahlul jamaah di sebagian masa ada di puncak keterasingan. Mungkin apa di Cordoba, Spanyol, kalau masih ada muslimin di sana, atau mungkin yang di mana mungkin ya, di Asbahan di Iran, nah itu sangat susah lagi, dikelilingi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Atau di tempat-tempat lain, likas roti ahli batil wal jahl, karena banyaknya ahli batil wal jahl. Seperti teman anak bekas tentara Uzbekistan, dia mengatakan Al-Bukhari di sana, Bukhara itu ikut Uzbekistan, dan kami sangat terasing di sana. Dari kalangan ahlu sunnah sangat asing. Muslimin banyak, tetapi mereka tahunya adalah ajaran Sufiyah saja. Dia sudah wafat rahimahullah waktu di Yaman. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza dhafirta bi rajulin wahidin min ulil ilm talibin lidalil. Kemudian apabila engkau berhasil mendapatkan satu orang dari ahli ilmu yang mencari dalil, muhkimunlah, memantapkan dalil, muttabi'un lil haqqi haitsu kan, mengikuti kebenaran dimanapun kebenaran itu berada, haitsu di mana, wa aina kan, hampir sama ya, dari manapun berada dan dimanapun dia berada, wa ma'amankan, dan bersama siapapun kebenaran itu berada, zalatil muhsyah wa hasaratil ulfa, akan hilanglah keterasingan dan akan dihasilkan keakraban. Walau khalafaka fa innahu yukhalifuka wa yahdhiru. Kalaupun dia menyelisihimu, tak mungkin orang selalu sepakat, tapi kalaupun orang jenis ini menyelisihi engkau, maka dia menyelisihimu dan memberimu udzur. Wal jahilul zalim yukhalifuka bila hujjah. Sementara orang yang jahat dan zalim, dia akan menyelisihimu tanpa hujjah. Wa yukaffiru aw yubaddi'uka bila hujjah. Dia mengkafirkan engkau atau membid'ahkan engkau tanpa hujjah. Wa dzambuka raghbatuka an tariqatihil waqimah. Sementara dosamu sebenarnya, kalau itu dikatakan dosa, adalah ketidaksukaanmu kepada metode dia yang membahayakan, metode orang jahil. Wasiratihi dzamimah, dan jalan hidup dia yang tercela. Fala taghtar bi kathrati hadzal darar, maka jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang jenis ini. Fa innal alafa mu'allafata minhum, karena beribu-ribu orang dari mereka la ya'diluna bi syakhsin wahidin min ahli ilm, mereka tidak setara dengan satu orang dari ahli ilmu. Wal wahidu min ahli ilm ya'dilu bi mil'il ardi minhum, sementara satu orang dari ahli ilmu itu setara dengan sepenuh bumi dari mereka, dari orang-orang yang jahil tadi, yang mudah mengkafirkan atau membid'ahkan tanpa hujjah. Wa'lam anna ijma'a wal hujjata wa sawadal a'zam huwa al-alimu sahibul haq. Dan ketahuilah bahwasanya ijma', hujjah, as-sawadul a'zam,
golongan yang paling besar itu siapa sebenarnya? Orang alim yang mengikuti kebenaran. Wa in kana wahdah, walaupun dia sendirian. Wa in khalafahu ahlul ard, walaupun dia diselisih oleh penduduk bumi. Qala Amr bin Maimun al-Audi, beliau berkata, berkibari tabi'in, sahibtu Mu'adzan bil Yaman. Saya bersahabat dengan Mu'adz di Yaman. Fama faraqtuhu hatta waraituhu fit turabi bisyam. Kemudian saya tidak memisahkan diri dari beliau, setia menyertai Mu'adz sampai saya memakamkan, mengebumikan beliau di dalam tanah di Syam. Tatkala terjadi apa itu? Ta'un Amwas itu di Syam. Summa sahibtu man ba'dahu afqahan nas. Kemudian saya bersahabat dengan orang yang setelah beliau, orang yang paling faqih, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah ya, keutamaan besar. Fasami'tuhu yaqul, maka saya mendengar beliau mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kalian harus setia dengan jamaah, karena sesungguhnya tangan Allah menyertai jamaah. Summa sami'tuhu yauman minal ayyam bahwa yaqul. Kemudian saya mendengar beliau pada suatu hari mengatakan, sayuwalla alaikum wulatun yu'akhiruna shalah an mawaqitiha. Akan dikuasakan pada kalian para penguasa yang mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Fasollu sholata limiqatiha, maka laksanakan sholat pada waktunya. Fahiyal faridah, itulah sholat wajib. Wasollu ma'ahum fa innaha lakum nafilah, dan sholatlah bersama mereka karena itu sebagai sholat tambahan untuk kalian. Kalau qultu ya ashab Muhammad ma adri ma tuhaddisun. Saya mengatakan, wahai sahabat Muhammad, saya tidak tahu apa yang Anda sampaikan itu, Anda ceritakan. Qala madzak, apa itu? Qultu ta'muruni bil jamaah. Anda memerintahkan saya untuk setia pada jamaah, wa tahudduni 'alaiha, dan Anda mendorong saya untuk setia dengan jamaah. Summa taqulu li sholli sholata wahdak. Kemudian Anda berkata kepada saya, laksanakan sholat sendirian, yaitu pada waktunya. Tatkala penguasa mengakhirkan sholat dari waktunya, wahyal faridah, dan itu adalah yang wajib. Wasolli ma'al jamaah wahyal nafilah, dan sholatlah bersama jamaah, dan itu sebagai sholat tambahan. Qala ya Amr bin Maimun, qad kuntu a'dhunnuka min afqahi ahli hadhil qaryah. Wahai Amr bin Maimun, dahulu kala saya menyangka engkau termasuk penduduk negeri ini yang paling faqih. Atau dirimal jamaah. Tahukah engkau apa itu al-jamaah? Qultulah, saya mengatakan tidak. Qala inna jumhur al-jamaah humul ladzina faraqul jamaah. Sesungguhnya mayoritas jamaah mereka itulah yang memisahkan diri dari jamaah. Pertama jamaah lughawiyah, yang kedua jamaah syar'iyyah, istilahiyah. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Tapi tidak seperti sebagian orang Khawarij mengatakan kita sendiri nggak apa-apa karena kebenaran itu sesuai kebenaran. Apa itu jamaah itu sesuai kebenaran walaupun sendirian. Cuma masalahnya bagaimana Anda tahu Anda di atas kebenaran, wahai Khawariji? Harus apa? Kembali kepada dalil dengan pemahaman salaf, bukan dengan pikiran sendiri menganggap dirinya jamaah dan di atas kebenaran. Wajib dibuktikan dengan dalil-dalil. Baik, semua wajib kembali ke dalil. Wa fi lafdhin akhar fa daraba ala fakhidhi, beliau memukul paha saya. Wa qala wayhak, kasihan engkau. Ini kalimat tarahum. Inna jumhuran nas faraqul jamaah, sesungguhnya mayoritas manusia telah memisahkan diri dari al-jamaah. Wa inna jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala, dan sesungguhnya al-jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Wa qala Nu'aym bin Muhammad, idza fasadatil jamaah fa 'alaika bima kanat 'alaihi al-jamaah qabla an tafsud. Apabila jamaah telah rusak, maka engkau harus setia dengan perkara yang jamaah ada di atasnya sebelum dia rusak. Berarti apa? Kembali kepada ajaran salaf, kembali kepada ajaran pertama, yang mana Rasulullah wafat dalam keadaan meridhai agama mereka, meridhai jalan beragama mereka. Wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'ah hinaid. Walaupun engkau sendirian, maka engkau lah jamaah ketika itu, karena engkau bersama dengan ahlul haq.
sebelum ahlul haq mengalami perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Di mana itu? Sebelum terbunuhnya Umar bin Khattab. Zakarahum al-Baihaqi wa ghairuh. Riwayat ini disebutkan Al-Baihaqi dan yang selainnya. Wa qala ba'du a'immatil hadis, kata Imam Ibnu Qayyim, sebagian imam hadis berkata, wa qad dzakara lahu wa qad dzukira lahu sawadul a'dham. Telah disebutkan kepada beliau as-sawadul a'dham. Faqal atadri mas-sawadul a'dham huwa Muhammad bin Aslam at-Tusi wa ashabuh. Tahukah engkau apa itu sawadul a'dham? Dia adalah Muhammad bin Aslam at-Tusi dan teman-temannya. Fa musikhal mukhtalifun, kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang berselisih telah mengalami kerusakan. Musikha alladzina ja'alu sawadul a'dham wal hujjah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan sawadul a'dham, hujjah dan jamaah humul jumhur, semata-mata banyaknya orang. Wa ja'aluhum iyaran ala sunnah. Mereka menjadikan banyaknya orang itu sebagai tolak ukur untuk menilai sunnah. Wa ja'alu sunnata bid'ah. Mereka menjadikan sunnah sebagai apa? Suatu kebid'ahan. Padahal sunnah. Wa ma'rufa munkar, perkara yang ma'ruf yang telah diketahui ini adalah perkara yang ma'ruf di zaman salaf malah dianggap sebagai kemungkaran. Kenapa? Liqillati ahli, karena ahlul haq pada waktu itu jumlahnya sedikit. Wa tafarruqihim fil aqsari wal ansar, dan karena mereka menyendiri di berbagai masa dan di berbagai kota. Seperti terjadi di zaman sekarang, masyarakat boleh jadi karena tidak tahu kebenaran malah mengusir ahlus sunnah, mengusir kemana-mana, menolak mereka. Justru orang-orang yang mengajarkan kebatilan sambil meminta-minta harta mereka malah dimuliakan oleh mereka. Itu terjadi di banyak negara seperti itu. Sehingga ahlul haq memang selalu akibatnya tersisihkan. Tapi Allah wali mereka. Wa qalu man syadza Allahu bihi finnar. Barang siapa menyendiri, Allah akan menjadikan dia menyendiri dalam neraka. Ini riwayat yang mungkar. Tambahan riwayat ini. Tapi apa? Yang sahih adalah yadullah ma'al jamaah. Tidak ada tambahan yang ini. Nah, biasa orang-orang awam atau ulama su mendatangkan ini sebagai dalil kebenaran itu kalau mengikuti jumhur orang. Wa ma'arafal mukhtalifun. Sementara orang-orang yang berselisih itu tidak mengetahui anasyadza ma khalafal haq. Bahwasanya yang dikatakan syad menyendiri yang hakiki adalah sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Kebenaran bersama jumhur, an-nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa sholihin. Wa in kana an-nasu kulluhum alaihi, walaupun semua manusia berada di atas perkara yang menyelisihi kebenaran tadi, illa wahidan minhum, kecuali satu orang saja. Fahum syadun, maka mereka itulah yang dikatakan menyendiri pada hakikatnya, menyendiri dari jalan yang lurus. Wa qashaddan nasu kulluhum zamana Ahmad bin Hanbal. Semua manusia telah menyendiri pada zaman Ahmad bin Hanbal, illa nafaran yasira, kecuali orang yang sedikit, yaitu siapa? Muhammad ibn Nuh yang wafat dalam penjara. Demikian pula Al-Buti yang pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpindah, beliau hijrah keluar dari Irak menuju ke mana? Menuju ke Mesir. Demikian pula yang di Samarkand, yaitu Imam Ad-Darimi yang kokoh di masa fitnah di hari-hari itu, dan beberapa teman Imam Ahmad yang lainnya, Ahmad bin Muslim As-Sofar, demikian pula Abu Nuaim dan yang lainnya. Sementara yang lain beribu-ribu mengikuti perintah untuk mengatakan Al-Quran makhluk dan seterusnya itu. Fakanu humul jamaah, maka Imam Ahmad dan beberapa orang yang sedikit mereka itulah jamaah. Wa kanatil qudatu hinaid, dan para kadinya, para qadhinya pada waktu itu, wal muftun, para ahli fatwa, wal khalifahnya sendiri. Yaitu siapa? Al-Ma'mun, kemudian Al-Muqtasim dan Al-Wasit, tiga-tiganya itu. Wa atba'uh, dan para pengikutnya, kulluhum humusyadun, mereka semua itulah yang menyendiri. Wa kana Imam Ahmad wahdahu huwa al-jamaah, Imam Ahmad sendirian itulah al-jamaah. Walamma lam yatahammal hadza uqulun nas, tatkala akal orang-orang tidak mampu memikul seperti ini, di mana hanya sedikit yang benar,
orang sebanyak-banyak ini yang telah belajar di Azhar atau di mana-mana, tak mungkin mereka yang salah. Nah, akal manusia tak mampu kecuali seperti itu, karena tidak belajar dengan benar. Qalu lil khalifah. Adapun yang di zaman Imam Ahmad disebutkan di sini, mereka berkata kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, atakunu anta wa qudatuka wa bulatuka wal fuqaha'u wal muftun kulluhum 'alal batil wa Ahmad wajhuhu wa 'alal haq. Ini ucapan yang membuat apa itu jelas fanatisme Amirul Mukminin akan bangkit. Kalam yang batil tentunya ya. Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda, para qadhi Anda, demikian pula para wali Anda, yaitu apa? Wali kota atau amir-amir itu. Demikian pula para fuqaha, para juru fatwa, semuanya di atas kebatilan. Wa Ahmad wahdahu wa 'alal haq, sementara Ahmad sendirian yang di atas kebenaran. Falam yattasi' ilmuhu lidzalik, maka ilmu si Amirul Mukminin tidak cukup luas untuk memahami yang seperti ini dan memikul yang seperti ini. Fa'akhadhahu bisyata, maka dia menyiksa Imam Ahmad dengan cambuk. Pembahasannya panjang, sebagaimana dalam Tarikh Dimas punya Ibnu Asakir, dan juga apa Mihnah Imam Ahmad punya Al-Maqdasi. Wal uqubah, dan hukuman yang lainnya. Ba'dal habsi tawil, setelah beliau dipenjara dengan masa yang panjang. Imam Ahmad dipenjara selama kurang lebih 3 tahun pada masa itu. Kurang lebih berapa? 36 bulan pada waktu itu. Kalau dihitung-hitung. Bagaimana? Baik, kelanjutannya nanti setelah maghrib insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.